Right, apa kabar teman-teman? Terima kasih atas atensinya. Langsung aja kita akan masuk ke podcast yang baru tentang course baru yang akan kami kembangkan on the way tentang publisher. Kalau yang sebelumnya kita sudah melihat gambaran besar bagaimana sih mendapatkan income dengan membuat aplikasi via Andromo tanpa coding dan kemudian menguploadnya ke Play Store. Sekarang kita akan melihat jenis income kedua, passive income, benar-benar pasif loh ya, yang bisa kamu kembangkan dengan mengutilisasi Google sebagai perusahaan iklan. Jadi teman-teman gini, konsepnya dulu ya, kenapa sih kamu bisa dapat uang via Andromo, Android, dan juga kenapa sih kamu bisa membuat uang dengan Google AdSense. Kita akan menggunakan teknologi yang disebut Google AdSense. Nah, Google itu kalau kita tahu kan sebenarnya awal-awal tahun 90-an Google itu hanya muncul sebagai aplikasi search engine ya. Dia hanya search engine. Jadi kalau kalian dulu tahu ada yang namanya Yahoo, sekarang sudah Yahoo, mungkin teman-teman 1-2 aja yang sudah tahu pakai Yahoo ya. Tapi dulu sebelum ada Google yang ada itu Yahoo. Kita nge-search itu dengan Yahoo. Kalau sekarang ya, nah seperti ini nih. Kita dulu nge-search artikel apa misalnya tutorial Java. Itu kita gunakannya pakai Yahoo. Nah, saat itu nggak banyak ada search engine. Ada Yahoo, kemudian Alta Vista, apalagi ya? Nggak banyak, tapi yang ada cuma Yahoo. Nah, kemudian Google muncul sebagai search engine dan kita dulu banding-bandingin hasil dari Google dan Yahoo. Kadang-kadang Yahoo lebih banyak, tapi tetap aja pada akhirnya Google itu lebih bagus, lebih cepat, hasil lebih banyak, dan kita bisa menggunakan trik-trik untuk mendapatkan hasil yang bagus dengan Google. Nah, saat itu Google itu hanya itu loh ya, hanya search engine, dan juga email. Nah, tapi gini, perbedaan dari Yahoo dan Google adalah Yahoo itu saat dulu email yang dipergunakan mail.yahoo.com itu space-nya sedikit. Kalau nggak salah ingat, itu mungkin cuma sekitar 20 megabyte atau 2 megabyte. Kecil banget. Jadi misalnya kita sudah mulai kebanyakan email, kita harus ngapus email. Kemudian kalau kita mau email yang lebih banyak, kita harus bayar. Jadi kita harus beli. Kita dulu nggak kebayang ada email yang free, yang gigabyte, ukuran gigabyte, dan kita bisa pakai secara gratis. Kita nggak kebayang. Nah, kemudian Google muncul dengan layanan tersebut. Dia menggunakan layanan email free 1 gigabyte. Saat itu heboh sekali, semua orang pindah ke sana. Nah, ini menarik ya. Google itu free. Tapi kalau kamu mikir terus di mana dapat uangnya? Nah, karena Google itu free, orang mau pakai karena layannya murah, mau pakai berarti dia punya banyak komunitas, punya banyak subscriber yang pakai ke sana. Artinya dia punya kamu, kita manusia sebagai komoditas. Kita tuh komoditas. Kita dijual ke siapa? Dijual kepada pemilik produk. Jadi misalnya saya punya produk nih, baju misalnya. Kemudian baju itu harus saya jual, saya nggak tahu jualnya kemana. Nah udah, karena kita tahu Google itu punya banyak orang yang mendaftar ke sana, kita nawarin ke Google, aku punya baju, harganya 20.000, bisa nggak kamu jualin? Oke, kata Google, oke, saya jualin. Oke, dia ngejualin, nah karena dia ngejualin, kita kan dapat layanan tuh. Oke, aku jualin bajumu dengan syarat membayar 50.000, nanti akan aku tampilkan ke semua penggunaku maksimal 1.000 orang misalnya. Dia kan punya jutaan pengguna Google ya. Dia hanya menawarkan ke 2.000 orang. Kalau aku mau lebih banyak gimana? Oke, bayarnya lebih banyak. Nah, itu adalah konsep iklan. Jadi ada orang yang membayar ke Google. Google menampilkan ke semua penggunanya. Nah, kalau saat menampilkan ke penggunanya, oke, how does Google Ads work? Mungkin ini menarik ya. Oke, saat Google akan menampilkan iklan ke penggunanya, dia kan tidak bisa cuma mengandalkan Google Search-nya ya, misalnya seperti ini. Saat aku bilang beli baju, ini kemungkinan akan muncul iklan ya. Sebentar, kalau nggak ada ya. Sebentar, mungkin saya pakai aja, bukan itu yang muncul iklan itu tadi apa ya?
StreamYard. Nggak muncul iklannya. Kenapa nggak muncul iklannya ini? Wait. Ini pada saat karena orang sudah banyak menggunakan Google sebagai media searching, begitu saya mencari by Oculus Quest 2 akan muncul di sebelah sini nih iklannya muncul. Nah ini kenapa dia muncul? Karena orang yang menjual Oculus 2 tapi tepatnya ini Tokopedia ya. Tokopedia membayar ke Google, kemudian dimunculin. Kenapa Tokopedia munculin ini? Kemungkinan ini adalah orang-orang atau seller yang menjual di Tokopedia yang dia membayar ke premium. Muncul di sini. Jadi kita membayar ke Tokopedia, Tokopedia membayar ke Google, kemudian Google munculin pertama ke Google Search Engine-nya. Jadi kamu mencari ini, tiba-tiba kamu ngeklik dia. Nah, berarti biaya iklan yang di-expand, yang dijual, yang dikeluarkan oleh penjual sudah kepakai. Andai kata aku membeli ke sini 5 juta, bayangkan ya, saya hanya membayar 50.000 per hari. Tapi orang yang membuka websiteku itu membuka produkku sampai ratusan orang. Mungkin sekali belinya sudah langsung iklan tertutupi, ya kan? Nah, itu konsepnya. Nah, yang kedua, kalau Google hanya mengandalkan search engine-nya, tentu nggak sebanyak itu, ya kan? Kenapa? Karena ya cuma search engine. Tapi bagaimana kalau Google bisa memunculkan iklan di website lain? Nah, maka dia akan berbagi untung, yaitu pertama dia mengambil uang dari pemasang iklan, kedua dia mengambil uang, dia membeli tempat di website yang memunculkan iklannya. Contoh, ini salah satu member Remote Worker ID yang sudah berhasil di Google AdSense, Mas Ahi. Mas Ahi juga siswa bimbingan saya yang Python pertama kali. Mas Ahi mengutak-atik ini, Pesona Informatika. Kemudian kamu lihat sudah muncul iklannya. Iklan ini munculnya tentu tergantung kepada preferensimu. Kalau coba kalian buka di pesonainformatika.com. Kalau kalian buka di pesonainformatika.com, kalau di saya munculnya dengan Python Deep Learning, kemudian ada itu aja Android Developer. Kenapa? Karena Google bisa mencocokkan. Google itu bisa melacak kamu apa yang kamu cari, di mana mencarinya, sehingga dia akan munculkan iklan yang kemungkinan kamu akan mau ngeklik. Contoh seperti ini, ternyata saya sering nyari Python ya, oke, berarti ada Python Deep Learning. Nah, saat Python Deep Learning ini, katakanlah membayar ke Google 100.000, kemudian dia mengambil uangnya nggak semua, dia katakanlah kita ambil angka yang gampang aja, dia mengambil uang dari Python Deep Learning itu 80.000, kemudian 20.000-nya dikasih ke Mas Ahi. Kenapa? Karena Mas Ahi sudah memunculkan iklannya. Jadi dia berbagi hasil, patungan. Jadi antara Google sebagai penyedia layanan iklan dan Pesona Informatika sebagai penyedia tampilan iklan, ini istilahnya publisher, maka mereka berbagi keuntungan. Jadi saya lagi saat 100.000 dibayar oleh Python Deep Learning ke Google, Mas Ahi mendapat 20.000 per tampilan. Gampangnya gitu. Nanti ada hitungan lebih lengkap. Nah, dengan cara seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan? Dengan cara yang seperti ini, kamu bisa langsung aja membuat website yang mempunyai nilai konten, dan kemudian kamu atur bagaimana caranya agar iklan Google muncul di sini. Sehingga apa? Sehingga sekarang Mas Ahi nggak kerja ngerjain ini kan? Mas Ahi cuma nulis aja, kemudian muncul di sini, Mas Ahi dapat uang. Itu disebut dengan passive income. Ini passive income, yaitu ya sudah sekali ditulis iklannya muncul, biarin aja kerja, nggak ngapa-ngapain. Nah itu teman-teman, itu yang disebut dengan cara kerja publisher, yaitu kamu nggak kerja terus-menerus, tapi kamu tinggal men-setup yang disebut, kamu men-setup Google AdSense. Kita coba lihat di sini seperti apa sih tampilan Google AdSense saya ya. Oke, ini Google AdSense. Kalau kemarin Google AdMob, kalau sekarang kita Google AdSense.
Kalau AdMob itu iklan yang muncul di handphone Android, aplikasi mobile. Kalau AdSense iklan yang muncul di website. Nah, ini saya akan memberitahu, saya memiliki kesalahan atau pengabaian. Yaitu saya mengabaikan publisher. Kenapa? Karena secara teknologi nggak menantang. Oke, kamu lihat di sini, saya nggak pernah ngutak-ngatik iklan. Dulu pernah ngutak-ngatik, uangnya terkumpul 195.000. Nggak selanjutnya lagi. Kenapa? Karena secara teknologi ya, secara coding, tidak ada tantangan besar dalam hal kamu membuat konten. Ya kan ngetik aja tuh. Nah, tapi secara income itu harusnya lebih bagus dari coding. Jadi contoh seperti ini, kalau kamu nggak punya keahlian coding dan ingin dapat dolar dari internet, kamu bisa memiliki beberapa macam opsi. Opsi yang pertama, yang pernah saya sampaikan adalah belajar dulu coding, belajar dulu skill-skill yang dibutuhkan oleh remote work. Contoh di sini, di remoteworker.id, bagian courses, di bagian upgrade skill, ini yang kamu pelajarin, dan ini bisa membuat kamu mendapatkan job remote atau job yang on-site, yaitu jobnya di kantor. Kamu bisa mempelajari ini semua. Setelah kamu pelajari ini semua, kamu gunakan untuk meng-apply job-job remote yang ada di Upwork. Misalnya seperti itu. Oke, kamu apply job-job remote yang ada di Upwork. Kamu gunakan ini, kamu apply, kamu kerjain, dibayar. Nah, ini adalah jasa. Kamu adalah jasa. Orang yang programmer itu dia menjual jasa, bukan menjual produk. Yaitu kamu menjual keringatmu. Kamu menjual jerih payahmu bekerja, mengerjakan aplikasi. Setelah terjual, kamu dibayar. Nah, artinya kalau kamu nggak kerja, seperti tukang becak, kamu nggak menggenjot becak, maka kamu nggak dapat uang. Itu pekerjaan programmer, desainer, atau pengembang aplikasi lainnya. Tapi, kalau kamu mempelajari sesuatu yang disebut dengan aspek publisher, kamu tidak melakukan seperti itu. Kamu men-setup website aja, seperti Mas Akhi ini, kamu setup aja. Saya bantu Mas Akhi ya. Begitu saya klik, dia dapat uang lebih banyak. Kalau tadi ini muncul, dia dapat uang, dia sudah dapat uang. Tapi begitu saya ngeklik, dia dapat uang lebih banyak lagi. Nah, kalau kamu ngira, Mas dapatnya berapa? Dapatnya kecil sebenarnya, mungkin 0,1 dolar. Tapi dikali semua orang yang membuka, ya kan? Mungkin bagaimana kalau sampai trafiknya Mas Aki itu dalam sehari bisa sampai 10.000 views per hari. Wah, itu bisa ngalahin gaji programmer yang saya katakan 30 juta per bulan loh. Nah, yang menarik lagi adalah itu baru dari satu website, ya kan? Bagaimana kalau kamu punya 10 website atau 20 website? Terus kamu berpikir, Mas Eko kalau 20 website berarti cara ngisi kontennya gimana? Ya kamu membayar orang dong, kamu bayar orang, kamu gaji aja. Katakanlah gajinya, Mas, kamu gaji orang yang bisa, kamu ada orang yang suka nulis tentang resep masakan, kamu gaji dia per bulan mungkin 2,5 juta atau berapa juta, atur aja. Kemudian kamu katakan punya karyawan 10, kamu punya karyawan 5, per orang dibayar 2,5 juta, 4 aja ya. Jadi kamu per bulan 10 juta. Tapi dengan income AdSense, kamu bisa memiliki peluang sampai menembus gaji sampai ratusan juta. Saya mengatakan ini sebenarnya tidak dari pengalaman saya, karena kenapa? Karena kamu lihat punya saya hanya sekedar belum sampai 200.000. Punya saya belum sampai 200.000, kenapa? Karena saya nggak otak-atik. Nah, tapi teman-teman yang sudah berhasil dan yang dilakukan memang seperti itu. Dulu kami pernah adakan seminar di mana ya? Di UGM. Mungkin berapa tahun lalu, saya lupa. Saya programmer, kemudian saya memberi masukan seminar tentang yang mengadakan seminar Pioneer. Masih ada nggak ya? Pioneer UGM. Oh, ini dia. Simak sebentar ya. Ini materi kami, tapi nggak ada suaranya, nggak apa. Biar saya jelasin. Di UGM kemarin kita mengadakan seminar tentang remote work dengan Pioneer sebagai salah satu media pembayaran jarak jauh seperti PayPal juga. Nah, kemudian saya sebagai programmer memberikan masukan tentang programmer. Kemudian Mas Reza, siapa namanya? Mas Reza, saya lupa namanya, memberikan masukan dari sudut pandang publisher.
Yang sesuatu yang menarik yang dikatakan Mas Reza adalah dia kuliah di Amikom, dan dia bilang saya nggak bisa coding. Ini saya bagian Upwork. Kemudian Mas Reza memberikan masukan dari sudut pandang publisher, dan dia bilang, jujur, saya tuh nggak bisa coding, Mas. Tapi kan kamu berhasil. Iya, yang saya lakukan, ini Mas Reza juga publisher. Kemudian beliau yang saya masukkan, dia nggak mempelajari coding, tapi mempelajari mengisi konten. Siapa yang nggak bisa mengisi konten? Kamu bisa men-setup WordPress, kemudian kamu bisa mengisi kontennya, resep masakan, review gadget, review mobil, kemudian review film, dan lain sebagainya. Begitu kamu mereview mereka, kamu akan bisa mendapatkan uang. Nah, itu adalah teknik yang akan kita pelajari sebagai publisher di remoteworker.id. Satu lagi mungkin yang agak unik adalah yang saya lakukan ini sebenarnya yang saya sampaikan ini belum sesuatu yang saya sukses dengannya loh ya. Yaitu kenapa? Saya sudah jujur tadi, untuk publisher baik Andromo atau AdSense, saya belum berhasil di sini. Tapi saya tahu caranya dan saya sudah melakukan, cuman saya abaikan. Nah, maka di sini kita akan sama-sama meng-setup AdSense dari awal sampai dia menghasilkan uang. Kemudian kita akan sama-sama juga berkembang, dan kita akan sama-sama mempelajari semuanya di komunitas remoteworker.id. Di sini kita sudah mulai men-setup publisher, Andromo, Adblock, dan YouTube. Di sini kita akan mempelajari bersama-sama, dan nanti jika pada saatnya memang dibutuhkan, saya akan meng-invite teman-teman yang sudah dapat ratusan juta per bulan dari AdSense atau Andromo. Dan teman-teman, kenapa saya melakukan ini? Mungkin sudah saya sampaikan di New Course sebelumnya. Saya ingin mencari cara bagaimana caranya agar lebih banyak orang yang bisa punya akses untuk mendapatkan pendapatan dari rumah tanpa perlu keluar kantor. Itu motivasi saya mulai mengaktifkan AdSense. Motivasi saya mulai mempelajari Andromo, meskipun secara teknologi dia tidak menantang, tapi secara penghasilan bisa jauh lebih besar dari penghasilan seorang pekerja remote, dan jauh lebih ringan. Oke. Nah, ada satu teman-teman yang ada yang menarik dari kemarin kita ngobrol di komunitas. Mana ya? Wait, saya agak lupa di mana. Ada yang mengatakan bahasanya don't put your eggs in the same basket. Don't put your egg, jangan letakkan telurmu di satu keranjang aja. Oke, kita seperti ini, nggak ada gambar yang menarik ya. Nah, ini aja. Ini tapi nggak menarik juga nih. Mana dia? Don't put all your eggs in one basket. Maksudnya adalah kalau kamu sudah bekerja sebagai mandiri, bukan pegawai kantor ya. Kalau pegawai kantor, kamu memang kerja satu kantor, kamu pasti dijamin dapat uang. Tapi kalau kamu sudah pekerja mandiri, yang kerja di rumah, kamu harus pintar-pintar mencari sumber pendapatan, nggak hanya dari satu tempat. Kalau kamu cuma mengandalkan pendapatanmu dari Upwork, atau kalau Upwork bisa diandalkan loh ya, tapi kamu harus punya beberapa klien. Nah, kalau kamu sudah punya beberapa klien, jadi satu klien misalnya nggak memecatmu, misalnya kamu punya klien yang lain, itu namanya kamu meletakkan telurmu di beberapa keranjang. Nah, kalau kita ke atas lagi, kita anggap Upwork itu satu basket. Kamu jangan hanya bekerja di Upwork aja. Bagaimana kalau kamu tiba-tiba di-ban dari Upwork? Kamu bingung kan? Nah, nggak apa-apa. Yang penting Upwork tetap jalan. Kamu pelajari remote work, kamu pelajari upgrade skill dan lain sebagainya. Kemudian kamu setelah kamu Upwork berhasil, kamu buat lagi basket yang baru, keranjang yang baru, yaitu Andromo. Andromo ini pendapatan via Google Android. Kemudian tambahkan lagi Google AdSense. Jadi kamu punya 3 keranjang. Setiap bulan tiap keranjang ini akan menghasilkan uang, dan kamu bisa Kamu bisa punya waktu yang lebih banyak untuk mempursu sesuatu yang tidak sekedar mencari pendapatan per bulan. Yaitu gini, kalau kamu cuma menghabiskan waktu untuk mendapatkan gaji,
kemungkinan waktumu tidak akan tidak akan bisa kamu pakai untuk yang lain. Yang lain itu apa? Misalnya gini, sebenarnya kamu tuh nggak pengen jadi programmer lah, misalnya seperti itu, yaitu capek misalnya. Ya udah, begitu kamu sudah punya pendapatan yang pasif dengan AdSense atau AdMob, maka ya sudah, kamu secara kebutuhan per bulan kamu sudah terpenuhi. Terus kemudian kamu bisa mungkin melakukan hobimu. Kamu pengen melukis misalnya, kamu pelajarin melukis secara serius, kamu melukis, ya itu menarik kan. Tiap bulan uangnya datang via Andromo atau AdSense, kamu juga bisa menggaji orang lain dari pendapatan AdSense-mu. Kemudian setelah kamu menggaji, kamu juga punya gaji sisa yang bisa kamu pakai untuk dirimu sendiri dan juga bisa kamu sisa untuk investasi. Nah, teman-teman, kita langsung ngobrol secara cepat ya. Kalau kamu sebagai generasi milenial yang saat ini masih baru menata karir, kamu harus tahu, kalau kamu hanya mengandalkan gajimu, kamu nggak akan bisa mendapatkan cara untuk membeli rumah, properti, kecuali kamu membayar di KPR. Gaji kemungkinan hanya bisa bagi orang yang gajinya di perusahaan yang bonafit, ya sampai bisa membayar kamu 20 bulan juta, kemudian kamu mendaftar KPR. Tapi kalau kamu, itu kenapa? Itu karena kamu hanya mengandalkan gaji berbasis UMR kita di Indonesia, di kota-kotamu. Nah, tapi kalau kamu ingin punya pendapatan untuk bisa membeli rumahmu sendiri, tanahmu sendiri, kamu harus cerdas-cerdas keluar dari zona nyaman di kantormu dan bekerja dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi, kerja remote. Diam di Jogja, diam di Pati, diam di Buleleng, diam di Batam. Kemudian kamu set up beberapa situs dengan, kemudian kamu munculkan iklan di situ, buat beberapa aplikasi, munculkan iklan di situ, kerja di Upwork, dapatkan job yang membuat kamu tertantang secara coding. 3 basket ini akan bisa memberi kamu pendapatan yang bisa memudahkan kamu untuk membeli properti di Indonesia. Kenapa? Karena properti di Indonesia tetap dijual dalam bentuk IDR, rupiah, sedangkan kamu mendapatkan income dalam bentuk dolar. Dan karena $1 itu adalah, sekarang berapa? 14.000 rupiah. Berarti kamu bisa punya pendapatan yang jauh di atas UMR, sehingga untuk mendapatkan membeli rumah atau tanah secara cash bisa lebih mudah. Oke, ini masalah mungkin agak nggak melenceng-melenceng amat sih, yaitu teman-teman agar punya masukan. Kalau kamu ingin mendapatkan pendapatan dengan cara yang lebih ringan, bekerjalah secara cerdas, gunakan kenyataan bahwasanya rupiah kita itu lemah banget. Ya biarin aja lemah. Kita manfaatkan dengan cara mendapatkan dolar yang akan bisa dikonversi ke rupiah. $1 yang kita dapatkan adalah 14.000 rupiah di Indonesia. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jangan lelah untuk belajar, jangan merasa menunda-nunda waktu untuk belajar. Agar apa? Agar pada saatnya nanti begitu usiamu sudah mencapai 30-40, kamu bisa duduk manis dan berkata, alhamdulillah aku udah belajar di Remote Worker ID selama 10 tahun yang lalu dan sekarang aku udah punya perusahaanku sendiri. Oke, terima kasih atas atensinya dan saya tutup dengan iklan untuk Remote Worker ID. Thank you.